Ayah, bagaimana keadaan pasien? Pasien menderita benturan keras. Tidak hanya hematoma bertekanan tinggi sudah muncul di otaknya, tetapi tulang belakangnya juga retak. Sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk resusitasi. Dekan Bai, saya mohon. Fangzul seorang ibu tunggal. Tolong selamatkan putri saya. Dia baru berusia 6 tahun. Dia tidak punya ayah sejak dia kecil. Dia belum sempat menikmati kehidupan yang pantas dia nikmati. Mengapa ini harus terjadi padanya? Nyonya, tolong jangan mempersulit dekan kami. Tingkat kelangsungan hidup anak ini Liu Wei rekan kerja Qin Feng. kurang dari 1 banding sejuta. Bahkan jika dia diresusitasi, saya khawatir hasilnya akan mati otak. Tidak. Tolong jangan. Dekan Bai, saya mohon. Saya mohon. Anak ini masih punya kesempatan. Qin Feng, di depan keluarga pasien, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah anak ini memiliki kebutuhan untuk resusitasi? Tidak bisakah Dekan Bai dan kita semua melihatnya? Berhenti bicara omong kosong. Qin Feng, kau adalah seorang dokter. Kau harus bertanggung jawab atas kata-kata yang telah kau ucapkan. Pupil mata masih menunjukkan reaksi sama. Meskipun denyut nadi mulai stabil, masih ada sedikit fluktuasi. Anak itu masih ada di sini. Putrimu sangat kuat. Dia sedang melawan malaikat maut. Dokter, apakah putri saya benar-benar masih punya kesempatan untuk diselamatkan? Aku tidak akan mengatakan aku punya jaminan 100%. Tetapi 99% pasti mungkin. 99%. Kalau begitu, putri saya benar-benar bisa diselamatkan. Jika tidak ada komplikasi tak terduga, berjalan lagi. Bukan tidak mungkin. Dokter, saya mohon, Anda harus menyelamatkannya. Jika Anda bisa menyelamatkan nyawanya, Anda, apapun yang Anda minta saya lakukan, saya bersedia. Gila, benar-benar gila. 99%. Seseorang yang belum resmi dipekerjakan. Seorang dokter magang. Beraninya dia menyombongkan diri di sini. Sungguh ucapan yang keterlaluan. Nyonya, dia bahkan belum menjadi karyawan tetap. Tidak ada seorang pun. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan putri Anda? Apalagi mengklaim kepastian 99%. Bahkan jika seorang master medis nasional datang, dia tidak akan berani membuat pernyataan seperti itu. Apakah Anda masih seorang dokter magang? Ya, aku belum menjadi karyawan penuh. Kau pemuda yang naif. Kau tidak tahu tempatmu, masa magangmu. Saya khawatir harus diperpanjang selama 1,5 tahun lagi. Keki. Aku baru saja mengatakan, aku masih memiliki kepastian 99%. Sekarang dengan penundaan ini, hanya tersisa 80%. Anaknya, berhenti sembarangan memberinya harapan palsu. Setiap menit kita menunda sekarang, mengurangi peluang 10%. Kamu adalah ibu anak itu. Kamu juga baru saja mengatakan, dia baru berusia 6 tahun, dan belum mengalami masa puncak hidupnya. Sekarang hanya tersisa 70%. Selamatkan atau tidak, katakan padaku. Tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Dekan Anda tidak boleh. Jika ini tersebar, orang akan mengatakan kita terlibat dalam pengobatan berlebihan overtreatment. Apakah Anda benar-benar yakin? Tersisa 60%. Segera siapkan ruang operasi. Dekan, bahkan jika Qin Feng bertindak sembrono kali ini, saya akan ikut dalam kesembronoannya kali ini saja. Anda jadilah kepala ahli beda. Saya akan membantu Anda. Bagaimana dia keluar dari kekacauan ini? Apa yang Anda lakukan? Untuk mengeringkan cairan intrakranial dan menurunkan tekanan. Apakah Anda benar-benar akan menyadarkannya kembali? Saya pikir Anda melakukannya agar ibu tunggal itu bisa menerima kenyataan untuk meredakan pukulan. Tentu saja, kita harus menyadarkannya kembali. Hanya bicara atau berpura-pura. Aku tidak melakukan itu. Kau bocah. Jika bukan, karena terakhir kali saya mengalami episode medis di jalan dan Anda menyelamatkan saya tidak akan ikut dalam kesembronoan ini. Saya akan mengambil mata bor. Bersiaplah untuk kraniotomi. Tidak perlu. Pada saat mata bor tiba, bahkan Dewa Emas Agung pun tidak bisa menyelamatkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda akan menggunakan jarum infus? Bagaimana itu mungkin? Untuk menusuk tengkorak seseorang? Astaga, berhasil. Tapi bagaimana dengan detak jantungnya? Detak jantungnya telah berhenti selama 2,5 menit. Itu belum berhenti. Beri aku adrenalin. Tapi di monitor, Itu sangat lemah. Sangat lambat.
Monitor tidak bisa mendeteksinya. Berikan tanganmu padaku. Tutup matamu. Pusatkan semua kesadaranmu ke tanganmu. Jangan berpikir. Jangan bernapas. Fokus sepenuhnya untuk merasakannya. Itu dia. Ada detak jantung. Qin Feng, Anda benar-benar ajaib. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya, aku akan memasang jarum. Menerapkan jarum. Memanipulasi jarum dengan Qi. Naga biru mengibas ekor. Harimau putih mengangkat kepala. Kura-kura hitam menjelajahi titik akupunktur. Phoenix merah menyambut sumber. Jarum ilahi 4 simbol yang legendaris. Qin Feng, sebenarnya siapa Anda? Ayah saya menghabiskan seluruh hidupnya meneliti jarum ilahi 4 simbol, tepat sampai saat kematiannya. Dia akhirnya mencapai sedikit pencerahan. Namun dia hanya bisa melakukan 1 teknik jarum. Anda masih sangat muda. Namun Anda mampu melakukan 4 teknik jarum sekaligus. Qin Feng, sebenarnya siapa Anda? Detak jantung dan tekanan darah semuanya. Gadis kecil itu hidup. Aku sudah memperbaiki meridiannya yang rusak. Dia akan segera bangun. Dokter Ajaib Qin. Terimalah saya sebagai murid Anda. Dokter Qin Dekan Bai. Putri saya, bagaimana keadaan putri saya? Ini. Nyonya, terimalah belasungkawa saya. Putri Anda sudah meninggal. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan orang ini. Dia tidak bisa membiarkan putri Anda pergi dengan damai. Bukankah Anda memberitahu saya? Anda memiliki peluang keberhasilan 70% untuk menyelamatkan anak saya. Mengapa ini berubah menjadi situasi saat ini? Anda pembohong. Qin Feng, pantangan besar bagi seorang dokter adalah memberikan kepada keluarga pasien terlalu banyak harapan. Jalan kedokteran tidak cocok untukmu. Qin Feng, anak itu sudah tiada. Namun kamu membuatnya menderita lagi. Kamu benar-benar tidak punya hati. Ayah kita sudah tamat sekarang kan? Kamu main-main dengan Qin Feng dan benar-benar kehilangan muka. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Nyonya, tolong jangan gelisah. Bagaimana mungkin saya tidak gelisah? Anak saya tiada. Saya umumkan, operasinya berhasil. Gadis kecil itu selamat. Apa? Apel. Ya, operasinya berhasil. Anak Anda, selamat. Dekan Bai, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda tidak berbohong kepada saya. Sebagai dekan rumah sakit, apa yang saya katakan, saya akan bertanggung jawab atas. Qin Feng dia menyelamatkan gadis kecil itu. Tentu saja. Kali ini kita berutang semuanya pada Qin Feng. Bahkan jika dia diselamatkan, dia seharusnya masih dalam keadaan vegetatif kan? Dalam keadaan seperti ini, keadaan vegetatif sudah akan menjadi keajaiban. Bahkan jika dia dalam keadaan vegetatif itu tidak masalah. Selama putri saya hidup, itu lebih penting daripada apapun. Anakmu tidak dalam keadaan vegetatif. Itu adalah Mommy! Keke. Bagaimana ini mungkin? Dia sudah meninggal barusan. Sekarang, bagaimana dia bisa begitu lincar dan melompat-lompat? Bagaimana tepatnya kamu berhasil melakukannya? Aku akan berkemas. Kenapa kamu mengemasi barang-barangmu? Untuk kabur jelas. Bukankah kau ingin memecatku? Hei, Dokter Ilahi Qin, terimalah saya sebagai murid Anda. Bakatmu terlalu rendah dan kau terlalu tua.
Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Dokter Ilahi Ken, ketika Anda berbicara Anda harus mempertimbangkan perasaan saya. Itu adalah kebenarannya. Kali ini, aku mengambil tindakan. Juga adalah yang terakhir kalinya. Aku akan mengambil tindakan di tempat ini. Aku sedang bersiap untuk pergi dari sini. Anda pergi. Aku sudah tinggal di sini. Dengan damai selama setahun. Sudah waktunya untuk pergi. Mengenai tindakanku kali ini, aku harap kau merahasiakannya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus menahan Qin Feng di sini untukku. Ayah dia hanya beruntung dan menyelamatkan gadis kecil itu. Selain itu, orang ini memiliki perilaku yang tidak pantas. Apa maksudmu dengan perilaku pantas atau tidak pantas? Dengarkan ayahmu. Qin Feng jelas merupakan orang yang patut mendapat perhatian besar. Bagaimanapun aku membuat pernyataan di sini. Jika dia benar-benar pergi, kita akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Ayah, putuskan hubungan ayah anak ayah. Aku serius. Ayah kamu. Ayah, Rumah Baiji. Qin Feng. aku sama sekali tidak akan memohon padanya dengan rendah hati. Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Aku menolak untuk percaya bahwa ayah benar-benar akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Jangan bergerak. Tidak. Lu Chao seorang asasino dari peringkat gelap. Hanya membunuh orang biasa dan mengirimku pembunuh peringkat ke-50 di peringkat gelap untuk melaksanakan pembunuhan itu. Apakah para petinggi sudah gila? Maukah kita bermain game? Aku akan melepaskan ikatanmu, dan kamu memuaskanku. Aku jamin, kamu akan mati tanpa rasa sakit sedikit pun. Jangan berteriak. Jika kamu berteriak, aku akan memotong lidahmu terlebih dahulu. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Pergi saja, oke? Aku tidak akan menelpon polisi. Selama kamu tidak menyakitiku, aku sama sekali tidak akan menelpon polisi. Melepaskanmu. Aku juga ingin melepaskanmu. Bagaimanapun wanita secantik itu, aku benar-benar enggan berpisah. Tapi jika aku tidak membunuhmu, organisasi akan membunuhku. Kematian pasti datang. Bahkan jika kamu mati, aku masih bisa bersenang-senang denganmu. Minumlah pil ini. Nanti, The film kamu was juga bisa translated tersenyum. and narrated Tidak. by M Media. Qin Feng, kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Aku sangat takut. Aku takut. Baiklah, baiklah, sekarang sudah tidak apa-apa. Aku. Benar-benar diracuni oleh afrodisiak seperti ombak pembalik langit. Sulit untuk diselesaikan. Qin Feng, aku sangat kepanasan. Bisakah kamu membantuku menyalakan AC? Oke. Oke. Tidak. Jangan pergi. Aku tidak ingin kamu pergi. Kakak.
Kau memintaku menyalakan aci untuk. Tapi kemudian kau tidak membiarkanku pergi. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Atau kau pergi buka sendiri? Aku tidak tahu. Aku merasa aku sepertinya membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu. Jika kamu tidak melakukan ini, aku merasa seperti aku akan mati. Bisakah kamu membantuku? Jika aku membantumu, Feng Yu mungkin akan memburuku. Bahkan jika kau mengikutiku sampai ke ujung dunia. Baiji, kau harus sedikit lebih tegas. Kau punya masa depan yang lebih baik. Masa depan, dan barisan pria tinggi kaya dan tampan, menunggu untuk mengejarmu. Kau tidak perlu membuang kepolosanmu ke tangan sampah sepertiku. Kau setuju kan? Tidak, aku tidak. Aku tidak berpikir kamu sampah. Kamu sebenarnya cukup tampan. Qin Feng, kau bajingan. Apakah kamu ini laki-laki? Qin Feng, aku merasa sangat buruk sekarang. Seluruh tubuhku sangat panas. Tolong bantu aku melepaskan ini, oke? Racun ini memang manjur. Sepertinya aku tidak bisa menahannya begitu saja. Jika tidak, itu akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh. Sebenarnya aku punya cara untuk membantumu. Cara apa, beritahu aku? Kamu juga seorang dokter. Kamu juga tahu ini adalah perilaku normal. Kamu pasti tidak mau tubuhmu meledakkan. Kalau begitu kamu tidak boleh memberitahu siapapun di luar. Kamu bisa pergi ke kamar mandi. Aku akan menunggumu di luar. Lagi pula aku sangat pandai menyimpan rahasia. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan. Benar. Ingat untuk mencuci tanganmu. Jaga kebersihan. Kamu. Putriku yang berharga. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Mengurus apa? Keberadaan seperti Qin Feng. Kita tidak mungkin menahannya di sini. Aku tidak menyangka bahwa hari ini dia akan datang bekerja seperti biasa. Aku sangat penasaran. Apa yang kamu lakukan padanya? Melakukan apa? Tidak ada, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya memintanya untuk tinggal. Dan dia setuju. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ayah, ada apa dengan ekspresi itu? Ayah bukan orang yang kaku dan kuno. Karena kamu bisa menahannya dengan begitu mudah. Aku hanya bisa menarik satu kesimpulan. Kesimpulan apa? Dia menyukaimu. Dia menyukaiku. Ayah, jika ayah bicara omong kosong lagi, aku akan marah. Bagaimana aku berbicara omong kosong? Mengapa kamu begitu kurang percaya diri? Bagaimanapun juga, kamu adalah putriku, putri baik King Kuan. Ketika ibumu dan aku masih muda, kami memikat. Banyak pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya. Kamu mewarisi gen unggul kami. Disukai oleh seorang pria. Bukankah itu sangat normal? Ayah, jika ayah terus bicara omong kosong, aku akan benar-benar marah. Tidak, ini buruk. Jadi ternyata gadis ini punya perasaan pada anak Qin Feng itu. Bukankah ini sempurna? Ayah, mengapa kamu begitu gelisah? Kamu mengejutkanku. Bukankah ini milik Suiman, tiket konser? 2 tiket konser Suiman ini. Ayah berhasil mendapatkannya dengan susah payah. Awalnya aku ingin pergi dengan ibumu. Sekarang tampaknya aku harus tetap menyerahkan kesempatan itu padamu. Berikan padaku. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dengan ibuku. Gadis ini, mengapa kamu harus pergi dengan ibumu? Lalu mengapa kamu memberiku 2 tiket? 1 tiket sudah cukup. Dengan iki sepertimu, bagaimana kamu akan menemukan pasangan nanti? Tidak bisakah kamu menemukan seorang pria untuk pergi bersamamu? Misalnya, Qin Feng. Tapi hubunganku dengannya sepertinya belum mencapai tingkat itu, kan? Selain itu, jika aku mengambil inisiatif, Ada apa dengan tapi? Itu hanya antara rekan kerja biasa, menonton konser bersama. Jangan merasa tertekan secara psikologis. Jangan terlalu memikirkannya. Santai saja dan nikmati dirimu. Benar. oke. Kalau begitu aku akan pergi.
Anak muda zaman sekarang bahkan tidak tahu cara berkencan. Untung saja dia seorang putri. Jika ini seorang putra, aku akan mengajarkan semua 18 seni bela diri padanya dan mewariskan semuanya. Sepertinya, aku harus mencari ibunya ketika ada kesempatan dan berbicara dengannya. Apa kamu tahu kenapa aku berhenti dari bisnis ini? Ini tidak akan menjadi klise. Tentang bosan membunuh kan? Memang, aku benar-benar lelah membunuh. Ketika aku berumur 3 tahun, guruku mengajariku, di mana titik akupuntur paling rentan pada tubuh manusia berada. Bagian mana yang bisa menyebabkan kematian. Tapi tangan seseorang tidak harus hanya untuk membunuh. Sama seperti diriku sekarang. Menjadi dokter menyelamatkan dan menyembuhkan. Bukankah itu lebih baik? Pemimpin yang bermartabat dari peringkat surgawi, Master Balai Qian Kun, mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidakkah kamu merasa malu? Malu, tentu saja aku malu. Jika itu terjadi ketika aku berada di puncak ketenaranku, aku pasti akan mencemuh ini. Tapi manusia sangat kompleks. Mereka berubah dan merenung. Sampai sekarang The ketika aku film was merasa cukup baik tentang translated diriku and sendiri. narrated by M Media. Diberikan kepada suster perawat yang cantik. Beberapa hal tidak bisa dihindari, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Jadi aku memperingatkanmu, cari cara untuk membatalkan perintah pembunuhan itu. Jika kamu tidak ingin semua orang di peringkat gelap menjadi lumpuh, tentu saja itu termasuk kamu. Orang peringkat ke-9 di peringkat gelap, Mei Mian. Kamu ingat aku? Sudah 10 tahun. Kucing liar kecil yang kuambil di pinggir jalan saat itu, kini telah menjadi wanita dewasa. Kalian. Ini adalah Kami. Dokter Bai. Kamu tidak akan menyebarkan rumor kan? Dokter Qian dan aku. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku selalu mengagumi Dokter Qian. Kamu. Aku mengerti. Kurasa aku datang di waktu yang tidak tepat. Aku akan pergi, kalian berdua lanjutkan saja. Tidak, kamu. Kamu benar-benar pantas mati sungguh. Bisakah orang benar-benar berubah? Tidak. Tunggu, dengarkan penjelasanku. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dokter Qin, sepertinya kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepadaku kan? Aku. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Itu bukan urusanmu. Benarkah? Kamu, Tiket konser Su Yiman. Dan 2 tiket. kembalikan padaku. Ada apa? Apa kamu mau mengajakku pergi menontonnya? Jangan harap. Mengapa aku harus mengajakmu berkencan? Apa kamu cemburu? Aku cemburu karenamu. Apa kamu gila? Tidak mungkin aku cemburu. Juga Qin Feng, aku memperingatkanmu. Ini adalah rumah sakit. Jika kamu ingin berkencan, pulanglah dan berkencan. Kamu mengganggu suasana di sini. Jika kamu melakukan ini lagi, Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan memecatku lagi? Aku beritahu ya, ini Xiaomi yang menyergapku, memaksakan ciuman padaku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula aku dan Xiaomi tidak berkencan. Dia naksir sendirian. Jika kamu ingin memecat seseorang, sebaiknya kamu pecat dia saja. dia menyergapmu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Dia seorang wanita muda. Apakah dia akan secara aktif melemparkan dirinya padamu? Mungkin, aku hanya relatif tampan. Berdalih. Betapa cepatnya kecepatan reaksimu. Bukan berarti aku tidak tahu, agar dia bisa menyergapmu. Kecepatan reaksiku tidak selalu aktif tahu. Kadang-kadang, itu juga macet. Kamu, Kamu, dan kamu mengklaim kamu tidak bisa menghindarinya. aku. Wanita benar-benar merepotkan. Sepertinya, aku bahkan tidak boleh berpikir untuk menikah seumur hidup ini. Bandara Simpson. Yiman, aku mencintaimu. Yiman, aku mencintaimu. Yiman,
Yiman. Lihat Yiman ada di sana. Dia datang, dia datang. Yiman sudah keluar. Yiman keluar. Yiman, 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 aku mencintaimu. Yiman, aku mencintaimu. Qin Feng, apakah kita akhirnya akan bertemu lagi? Pasar malam. Ambil alih keke. Pelan-pelan sekarang. Terima kasih. Minggir, minggir. Minggir. Nyonya bos. Bisnismu berjalan dengan baik. Lumayan terjual cukup banyak. Berapa banyak yang kamu jual lagi? Terjual. Terjual sekitar selusin porsi. Selusin porsi. Adikku. Sudah menghitung di sana. Kamu menjual 100 porsi penuh. Tepat sekali. Tuan, tolong jangan ganggu pekerjaan saya. Baiklah, aku tidak akan menahanmu. Tapi mendirikan warung di sini perlu membayar biaya. Bukankah ini pinggir jalan? The film was Mengapa saya masih harus translated membayar and biaya? narrated Apa? by M Media. Baiklah. Berapa yang Anda inginkan, kakak? Anggap saja kamu bijaksana. Tidak banyak. Untuk satu sesi mendirikan lapak, berikan saja 1.000 yuan. Apa yang Anda katakan? 1.000 yuan. Nasi gorengmu 8 yuan semangkuk. Dan kamu menjual 100 porsi. Ditambah minuman dan hal-hal lain. Kamu pasti punya 1.000 yuan di sakumu kan? Bukankah saya juga punya biaya? Selain itu, tidak setiap hari selama ini. Kalian semua. Kalian tidak ada bedanya dengan perampokan. Apa bedanya? Perampokan. Perampokan apa? Nora, sekarang ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Kamu tidak boleh bicara sembarangan. Tidak masalah jika kamu tidak membayar. Jika kamu tidak membayar, maka jangan mendirikan lapakmu di sini. Kalau tidak, saat kamu mendirikan lapakmu, temani kami para saudara, dan bersenang-senanglah. Kami akan membebaskan 500 yuan dari biaya lapakmu. Tidak bisakah saya berhenti mendirikan warung saja? Saya pergi sekarang juga. Tidak masalah jika kamu berhenti mendirikan lapak, tetapi kamu masih harus membayar biaya lapak hari ini. Kalau tidak, Lepaskan saya. Lepaskan saya tidak. Bos wanita 1 mangkuk nasi goreng. Paman, kamu di sini. Paman baru saja pulang kerja. Aku sangat lapar hari ini. Ini. Hari ini aku ambil yang vegetarian, tanpa sosis. Hanya paket makanan dasar. Dokter Qin saya. Kenapa kamu melihatku? Aku memotong antrean. bocah, bos wanita tidak punya waktu untuk membuatnya untukmu hari ini. Keluar, pergi. Jadi aku akan menggorengnya sendiri begitu. Sudah kubilang kamu bocah, kamu tidak mengerti bahasa biasa ya. Sakit sekali. Jika kamu tidak makan nasi goreng, kenapa kamu berdiri di sini? Lepaskan aku. Aku anak buah kakak Lon. The film was translated and narrated by M Media. Nasi goreng ini. Suhu minyaknya harus cukup tinggi. Kamu mematahkan jariku. Baru setelah itu rasanya akan harum saat digoreng. Saudara-saudara, serang. Terlalu banyak minyak.
Suhu minyaknya sempurna. Saatnya menambahkan nasi. Bocah, aku akan membunuhmu. Kakak Kai, dia pingsan karena kulit telur. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Ayo pergi. Cepat dan beritahu Kakak Klon. Cepat, ayo kita cari Kakak Klon. Semangkuk nasi goreng yang harum. Siap disajikan. Paman Qin Fen sangat luar biasa. Sambil memasak, sambil mengusir semua orang jahat. Paman adalah Superman. Paman bukan Superman. Paman adalah seorang dokter. Maafkan saya, Dr. Qin. Saya sepertinya agak kasar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Berkemas sepagi ini. Tidak buka warung hari ini. Kelompok orang tadi pasti tidak akan melepaskannya. Sekadar berjaga-jaga. Saya sebaiknya tetap membereskan warung. Kenapa? Kalau begitu kamu tidak akan buka warung lagi di masa depan. Saya masih perlu mendirikannya. Hanya saja saya harus memindahkannya ke tempat yang sedikit lebih jauh. Di suatu tempat yang lebih jauh. Bukankah itu berarti setelah aku pulang kerja, aku harus pergi lebih jauh untuk makan nasi gorengmu? Tidak, tidak. Tapi, Jangan banyak alasan. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mengurus ini. Anda urus saja. Anda seorang dokter. Mereka adalah preman. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Jangan khawatir. Mereka tidak mampu menyinggung perasaanku. Bos wanita, 2 nasi goreng mewah tolong, dan 4 botol bir. Tidak masalah. Bos ada di sini hari ini juga. Kalian berdua benar-benar terlihat seperti pasangan suami istri. Dan anak itu sangat lucu dan bijaksana. Kebahagiaan kalian benar-benar membuat iri. Goreng nasinya sedikit lebih kering. Tidak masalah. Dijamin kering. Untuk apa Anda berdiri di sana? Kaki. Pergi ambil 4 botol bir untuk para tamu. Baiklah. Sang Hulong pemimpin sebuah geng. Kakak Klon, itu mereka. Beraninya mereka menyentuh saudaraku Xiang Hulong. Mereka pasti bosan hidup. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Terima kasih Kakak Klon. Idiot-idiot ini. Apakah kalian lupa aturan yang kubuat? Lupa semuanya. Apel, aturan. Jangan menggertak yang tua, lemah, sakit, atau cacat. Jangan sentuh mereka yang punya keluarga. Aku, Kakak Klon. Lihat kami. Sudah dipukuli seperti ini. Jari juga patah. Kakak Klon, kamu tidak bisa mengabaikan ini. Saudara-saudara, jika kamu melakukan ini, itu akan mengecewakan para saudara. Baiklah, kali ini saja. Jangan lakukan lagi. Jika kamu melakukannya lagi lain kali, aku akan mengebirimu. Nasi sudah duduk di sini begitu lama, mungkin sudah dingin. Biar saya panaskan untuk Anda sebelum Anda makan. Gasnya tidak banyak tersisa. Daripada memanaskan nasi untukku, lebih baik kamu menggoreng 2 porsi lagi untuk pelanggan. Tidak enak kalau tidak panas. Lezat. Enak. Lihat. Jangan mudah pindah. Orang-orang ini tidak hanya pelanggan lamamu, tapi juga semacam teman dengan persahabatan yang istimewa. Warung kecil pinggir jalan ini, bagi orang-orang seperti kita yang berangkat pagi dan pulang larut malam, bukankah ini juga semacam rasa memiliki alternatif? Sudah diduga dari seorang dokter. Bahkan ucapan Anda begitu berbudaya. Anda membuat saya wanita paruh baya ini terdengar seolah-olah saya sedang melakukan sesuatu yang sangat berarti. Wanita paruh baya, jangan merendahkan dirimu. Kamu masih muda. Apa yang muda dari saya? Anak ini sudah sebesar ini. Mami, ketika kita di luar nanti, bolehkah aku memanggilmu kakak perempuan? Dasar kau gadis kecil. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Minta dipukul. Keki. Dari saudaraku. Kamu mematahkannya. Ya, Maka kita perlu membahas ini dengan benar. bagaimana niatmu untuk membahasnya? Jika kamu datang untuk makan nasi goreng, aku menyambutmu kapan saja. Jika kamu datang untuk mencari masalah, aku siap menghadapimu kapan saja. Bocah, kamu masih sombong. Ini Kakak Klon, Xiang Hulong. 15 tahun yang lalu, kepala 13 pelindung gerbang selatan. Dia adalah orang yang kembali di Myanmar Utara, sendirian menjatuhkan 6 sindikat penipuan besar, dan menyelamatkan lebih dari 300 rekan senegara. Xiang Hulong. Itu dia. Dia bahkan pernah diberitakan saat itu. Tapi mengapa dia sekarang menjadi pemimpin geng? Dunia benar-benar merosot. Aku datang ke sini
Bukan untuk memungut uang perlindungan. Ini untuk saudaraku. 1 jari. Lihat, penyelesaian resmi atau penyelesaian pribadi. Jika kita selesaikan secara pribadi, apa yang terjadi? Patah tulang. Dianggap cedera ringan. Bayar 70.000 yuan dan kami akan mengakhirinya. 70.000. Bahkan jika kamu membunuhku demi 70.000, aku tidak bisa menyediakannya. Kalau begitu mari kita selesaikan secara resmi. Secara resmi, sederhana. Kamu mematahkan salah satu jarinya. Aku akan mematahkan 2 jarimu. Itu adalah penyelesaian resmi. Kalau begitu mari kita selesaikan secara pribadi. Tapi 70.000 terlalu banyak. Bisakah Anda menguranginya sedikit? Saya akan memikirkan sesuatu. Berikan apapun yang kamu miliki. Sisanya akan dikenakan bunga. Tuliskan aku surat promes. Saya hanya punya 30.000 di sini. Ambil ini dulu. Bocah, apa maksudmu? Kakak Long memberimu jalan keluar. Jangan gagal menghargai kebaikannya. Serahkan kartu banmu. 1 jari bernilai 70.000 rupiah. Lalu hidupmu. Berapa nilainya? Aku tahu kamu punya beberapa keterampilan. Tapi, apakah kamu yakin ingin melawanku? Di sekitar jantungmu, ada beberapa pecahan peluru. Bersarang di posisi yang sangat kritis. Pembedahan tidak bisa menjangkaunya. Terakumulasi selama bertahun-tahun. Beberapa gumpalan darah sudah terbentuk. Kamu. Waktumu hampir habis. Kamu menyelidikiku. Kakak Lon, apa yang sedang terjadi? Apa maksudmu waktu hampir habis? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Awalnya aku ingin merahasiakannya dari kalian. Jangan Kakak Lon, kau pergi? Apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Ini semua salahmu karena mengecewakan. Bagaimana kau tahu? Gunakan mataku ini. Mata. Legenda mengatakan seseorang memiliki sepasang mata surgawi yang dapat melihat segala sesuatu di dunia. Masalahku tidak memiliki. Orang kedua yang tahu. Mungkinkah itu dia? Sekarang aku memberitahumu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Hidup ini. Berapa nilainya? Selama kau bisa menyelamatkan hidupku, itu tak ternilai harganya bagiku. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk membalas dan menggantimu dengan nyawa ini. Kakak Lon, jangan tertipu, cepat bangun. Diam. Sangat bagus. Ingat kata-katamu sekarang. Qin Feng. Bisakah Anda benar-benar menyembuhkannya? Apakah kamu lupa? Aku adalah seorang dokter. Kakak Lon, terima kasih atas bantuanmu. Aku bisa merasakan dengan jelas. Aku sudah pulih sepenuhnya. Mulai sekarang, kau adalah orang tuaku yang memberiku kehidupan kedua. Aku ingin kamu melakukan satu hal. Tolong beritahu aku. Di masa depan pasangan ibu dan anak ini, buka warung mereka di sini. Aku ingin kamu melindungi mereka, agar tidak dihalangi oleh siapapun. Atau lebih tepatnya, untuk membuat masalah bagi mereka. Bisakah kamu melakukannya? Mulai hari ini, seluruh wilayah Gerbang Selatan, tidak, seluruh Xinzhou, dan bahkan seluruh Great Xian, siapapun yang berani menyentuh warung ini, itu sama saja dengan membunuh orang tua Shang Hulon. Rumah Fang Shui. Taruh saja barang-barang itu di sana. Baiklah. Mami, aku mengantuk. Kemarilah. Kalau begitu, mungkin aku harus lebih dulu. Aku harus pergi saja. Jika aku pergi, tanpa mengucapkan selamat tinggal, bukankah itu tidak sopan? Seorang ibu dan anak sendirian di rumah, aku seorang pria dewasa. Itu juga tidak nyaman. Aku tetap harus pergi. Kakek memang seperti itu. Langsung tertidur. Saya baru saja menidurkannya. Itu benar. Ini sudah sangat larut. Kurasa dia pasti sangat mengantuk. Dr. Qin, Anda bukan hanya penyelamat hidup Keke. Hari ini, Anda kembali membantu kami dengan bantuan sebesar ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus berterima kasih kepada Anda. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu tidak boleh. Kami harus di kartu ini. Meskipun hanya ada 30.000 yuan, tapi saya tetap berharap Dr. Qin Anda bisa menerimanya. 30.000 yuan. Bukankah itu banyak? Berapa banyak nasi goreng yang harus kamu masak untuk menabung 30.000 yuan ini? Apalagi Keke sekarang akan segera masuk sekolah dasar. Ini adalah waktu yang tepat kamu membutuhkan uang. Tetapi jika begitu, dalam hati saya selalu merasa tidak tenang. Bagaimana kalau begini? Jika kamu merasa tidak enak, mulai sekarang aku akan makan nasi goreng di sini. Itu akan selalu gratis. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali. Datanglah setiap hari. Aku akan memastikan kamu selalu kenyang.
Saya hanya takut Anda akan bosan memakannya. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Aku akan pergi sekarang. Dr. Qin, hari ini sudah sangat larut. Mengapa Anda tidak menginap saja di sini dulu dan bermalam di sini? Itu sepertinya tidak benar. Aku bau keringat. Aku tidak punya baju ganti. Hanya, Tunggu sebentar. Ini adalah milik ayah Keke, pakaian yang ditinggalkan. Meskipun dia sudah tiada, saya telah menyimpan pakaian ini dengan sangat baik, dan semuanya sangat bersih. Bentuk tubuh Anda mirip. Anda seharusnya bisa memakainya. ini. Dr. Qin, saya tidak akan memakan Anda. Anda sudah dewasa. Mengapa Anda begitu malu-malu? Aku. Baiklah. Kalau begitu aku akan ganti baju. Dr. Qin, saya matikan lampunya, sekarang oke. Matikan saja. Istirahatlah lebih awal. Tentang itu, jika Anda merasa tidur di sofa, tidak nyaman, di sisi saya, Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa tidur di sofa di rumah sakit. Aku merasa semuanya berkembang ke arah yang semakin tidak terkendali. Dr. Qin, mengapa Anda masuk? Kau meninggalkan pintu terbuka untukku. Bukankah kau ingin aku masuk? Saya takut Anda memanggil saya di malam hari. Agar saya bisa mendengarnya. Benarkah? Kalau begitu aku akan pergi. Jangan pergi. Saya benar-benar bermimpi seperti itu. Sungguh memalukan. Mami, bangun dan sarapan. Dari mana sarapan ini? Paman Kim yang membuatnya. Di mana dia? Paman Kim pergi bekerja. Baiklah, Mami, bisakah Paman Kim menjadi ayahku? anak-anak tidak boleh bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Paman Qin menjadi ayahmu? Tapi aku punya teman sekelas. Dia juga tidak punya ayah sejak kecil. Kemudian, mamanya mencarikannya satu. Mami, bisakah Paman Kim menjadi ayahku? Jika kamu ingin Paman Qin menjadi ayahmu, maka apa yang ibu katakan tidak dihitung. Paman Qin sendiri harus setuju. Jika Paman Qin tidak setuju, maka dia tidak bisa menjadi The ayahmu. film was translated Baiklah, and kalau begitu lain narrated kali, by M. aku pasti Media. akan bertanya pada Paman Kim, apakah dia bersedia menjadi ayahku? Aku benar-benar berpikir kamu akan menjadi dekan ini. Menjadi pemimpin dan segala macamnya. Terlalu banyak pekerjaan. Merepotkan. Melihat kamu tidak mengecewakanku. Aku memberitahumu ini. Asura akan segera datang ke Xinjiang. Akhir-akhir ini hindari bertemu wanita lain secara diam-diam. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Qin Feng, apakah kamu sudah selesai memeriksa bangsal? Hanya mengobrol santai di sini. Jika kamu terus begini, aku akan memecatmu segera. Saya akan segera pergi.
ke depan jarangi kontak dengan Qin Feng. Dia hanyalah seorang bajingan. Dia, seorang bajingan. Bukankah begitu? Dia mengandalkan menipu ayahku untuk merebut posisi dekan. Dia memamerkan kekuatannya tepat di depan semua orang. Bersikap sombong. Awalnya aku sangat menghargainya. Tetapi sekarang setelah aku memikirkannya, dia hanyalah seorang bajingan tak tahu malu. Apa yang kamu tertawakan? Apakah Dekan Bai benar-benar percaya The film was translated bahwa kamu and duduk di posisi narrated dekan, by M. dicapai Media. oleh dirimu sendiri? Bukan olehku. Lalu oleh siapa lagi? Seorang gadis muda yang baru berusia 20 tahun, yang lulus kurang dari 2 tahun lalu. Di rumah sakit ini, juga mengandalkan ayahmu untuk cepat menjadi karyawan tetap. Pernahkah kamu berpikir, jika ayahmu langsung menunjukmu sebagai dekan, berapa banyak orang yang akan tidak puas? Rumah sakit ini tidak terlalu besar, tetapi faksi dan koneksi pribadi di dalamnya hanya mengandalkanmu. Bisakah kamu mengelolanya? Aku. Jika Qin Feng tidak menyebabkan keributan seperti itu, mengacaukan semua koneksi, apakah kamu pikir kamu bisa berhasil mengambil tahta dan mendapatkan pengakuan? Menurutmu dia melakukannya untuk siapa? Mulai sekarang saya adalah dekan. Saya bisa memecat siapapun yang ingin saya pecat. Dr. Bai sebagai putri dekan. Bahkan tidak punya keberatan. Apa yang kalian teriakkan? Qin Feng, kamu mungkin sedikit terlalu sombong setelah meraih kesuksesan kecil. Aku mendukung Dr. Bai menjadi dekan. Saya juga mendukung. Mengapa kamu tidak menandatanganinya? Jetty, apakah kamu mengatakan bahwa dia melakukan semua ini sepenuhnya untukku? Apalagi? Menyelamatkan orang lebih sulit daripada menjadi manusia. Mengapa Anda di sini? Anda. Selain memanggil saya bos wanita, apakah Anda tidak tahu cara memanggil saya yang lain? Saya datang membawakan Anda makan siang. Cepat makan selagi masih hangat. Itu sangat murah hati sungguh. Anda membawakan ini khusus untuk saya. Bukankah itu terlalu merepotkan? Apa masalah besarnya? Saya sedang bersiap untuk mendirikan warung saya. Itu sekalian lewat. Ada apa? Apakah Anda tidak nafsu makan? Tidak. Hanya saja. Saya sangat tersentuh. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya Qin Feng suatu hari nanti benar-benar akan terharu oleh sekotak makan siang. Kalau begitu cepat coba. Lezat. Ini sangat murah hati. Terima kasih. Baguslah, kalau begitu. Saya khawatir, itu tidak sesuai dengan selera Anda. Ini sesuai selera saya, ini sesuai selera saya. Kalau begitu, mulai sekarang, The film was bisakah saya translated membawakannya untuk and Anda setiap hari? narrated by Tentu M. saja. Media. kalian. Dekan, mengapa Anda di sini? Dekan. Dr. Bai. Anda dekan sekarang. Sungguh muda dan menjanjikan. Tentu saja. Saya datang untuk membawakan makan siang untuk Qin Feng. Sekarang sudah jam istirahat makan siang. Saya seharusnya tidak mengganggu pekerjaan Anda kan? Qin Feng, bukankah seharusnya dia memanggilnya Dr. Ken? Tidak masalah. Qin Feng, saya akan pergi sekarang. Oke. Qin Feng, apakah dia benar-benar akan menyukai seseorang seperti saya? Kakak ipar, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Apakah kamu sedang tidak enak hati? Tidak. Mungkinkah kamu belum mengajak Tuan Qin keluar untuk menyatakan perasaanmu? Kakak ipar, saya orang yang blak-blakan. Tolong jangan pedulikan perkataan saya yang blak-blakan. Orang seperti Tuan Kie tentu saja tidak kekurangan wanita di sekitarnya. Jika kamu ingin menonjol, kamu harus proaktif. Proaktif? Bagaimana seharusnya saya proaktif? Misalnya langkah pertama, kamu harus membuat hubungan itu terjalin secara pasti. Jika saya melakukan itu, Qin Feng akan merasa bahwa saya adalah wanita murahan kan? Meskipun saya sudah punya anak.
Saya tetap tidak ingin Qin Feng berpikir tentang saya seperti itu. Kakak ipar, tentu saja kamu tidak boleh terlalu lugas. Kamu bisa mencari alasan. Mencari alasan. Misalnya, benar sekali, saya ingat di Gunung Bunga Persik. Bunga persik akan segera mekar. 3 hari dari sekarang, ada festival bunga persik. Pemandangan di sana menyenangkan, sangat cocok untuk berkemah. Kamu bisa mengundang Tuan Kie. Dan ketika malam tiba, saya tidak perlu berkata lebih banyak. Kakak ipar kamu seharusnya mengertikan. Tapi saya... Apakah saya benar-benar cocok untuk Qin Feng? Mungkin Dr. Bell lebih cocok daripada saya. Statusnya juga relatif. Kakak ipar, kamu meremehkan dirimu sendiri dalam hal ini. Meskipun saya tidak mengenal Tuan Kim dengan baik, menilai dari caranya, wanita yang bisa menandinginya sangat sedikit. Bahkan jika sainganmu adalah seorang dekan. Tetapi di mata Tuan Kie, mengenai status sosialmu, tidak ada perbedaan sama sekali. Bisakah saya benar-benar melakukannya? Hal yang disebut cinta ini, yang penakut akan kelaparan, yang berani akan berpesta. Bisakah kamu memanfaatkan kesempatan ini? Sekarang kamu urus dirimu sendiri. Nasi goreng, nasi goreng. Saya mengerti. Nasi goreng. Xiao Qiang, lihat apa yang kakak bawa untukmu. Bibi, di mana pasien di ranjang ini? Kamu belum tahu, pasien di ranjang ini meninggal tadi malam. Meninggal dunia. Ya, dan dia masih sangat muda. Sungguh menyedihkan. Suster perawat, apakah itu sangat sakit? Itu benar-benar tidak sakit. Terima kasih, suster perawat. Ini ranjangmu. Xiao Mei, kenapa kamu berdiri di sana? Tidak ada. Sungguh suatu kebetulan. Keterampilan medismu luar biasa. Dan kamu bekerja di rumah sakit besar. Mengapa orang masih meninggal? Anda berbicara tentang Xiao Qiang kan? Ya. Meskipun keterampilan medis saya lumayan. Saya bukan dewa. Anak itu menderita cacat jantung bawaan. Saya sudah menariknya kembali dari tangan malaikat maut beberapa kali. Pagi ini, sumber donor jantung dari rumah sakit tingkat atas akhirnya tersedia untuknya. Sayangnya dia tidak berhasil. Jadi dia melewatkannya dengan sempurna, bukan? Itu benar. Jika tadi malam, dia bisa bertahan. Dia bisa menjalani operasi transplantasi jantung hari ini. Takdir selalu mempermainkan manusia. Apakah kamu sangat sedih? Tidak. Tidak. Masih berusaha menahannya. Kadang-kadang, lebih baik meluapkan emosimu. Menyimpannya terpendam di dalam, bisa dengan mudah membuatmu sakit. Bertahanlah. Sungguh lelucon. Apa kau lupa pekerjaanku? Aku adalah seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran peringkat ke-9 di peringkat gelap. Lalu mengapa kamu mengundurkan diri? Kurasa sudah bosan menjadi perawat. Ingin mencoba hal lain. Mengalaminya sebentar. Atau kembali saja ke profesi lamaku. Untuk suster perawat yang cantik. Benar. Seseorang memintaku untuk memberikan sesuatu kepadamu. Ada apa? Ulurkan tanganmu. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan anak itu. Nanti, bantu aku menghibur Xiao Mei dengan benar. Aku menghiburnya. Kamu tidak keberatan. Peduli apa? Ini adalah tanggung jawabku sebagai dekan. Aku perlu menjaga
kesejahteraan psikologis setiap staf medis. Aku serahkan padamu. Sayangnya dia tidak berhasil. Itu yang seharusnya aku lakukan. Bagaimanapun aku masih berutang budi padamu. Berutang budi padaku. Karena kamu membatalkan perintah pembunuhan itu. Bagaimana mungkin aku tidak berutang budi padamu? Kukira kau sudah lupa. Kalau aku tidak suka berutang budi pada orang lain. Aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Budi dari ketua istana Qian Kun yang terhormat. Kalau begitu, aku harus mempertimbangkannya dengan cermat. Bagaimana kalau begini? Kau traktir aku makan dulu. Baiklah, kalau begitu. Sebenarnya aku tahu suatu tempat. Aku pasti tidak akan makan nasi goreng. Rumah Xiaomei. Kamu kembali. Bawahanmu memberi hormat Asura. Kenapa kamu panik? Apakah aku semenakutkan itu? Bangunlah. Mengapa kau kembali lebih awal? Ada apa? Apakah kau tidak senang aku kembali? Bawahan ini tidak berani. Kau tidak berani. Aku justru berpikir kau cukup berani. Bagaimanapun aku memberimu 2 misi, namun kau gagal melaksanakan keduanya. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Masih mencoba menipuku. Asura, tolong ampuni aku. Bahwa kau tidak bisa membunuh Qin Feng. Aku bisa mengerti. The film was Bagaimanapun saat itu translated dia and adalah ahli narrated top by yang tangguh di M. peringkat Media. surgawi. Aku juga tidak berharap kau berhasil. Benar. Aku bukan tandingannya. Qin Feng bisa kuserahkan padaku. Tapi orang-orang sepele di sekitarnya. Bahkan mereka pun tidak bisa kau singkirkan. Aku. Apa gunanya aku memilikimu, Asura? Tolong biarkan aku pergi. Mengampunimu. Apa maksudmu? Aku ingin meninggalkan organisasi ini. Apakah kau lupa dengan caraku? Tidak. Aku tahu kekuatanmu. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Aku belum pernah memohon padamu sekalipun. Ini adalah pertama kalinya aku memohon padamu. Biarkan aku pergi. Aku ingin menjalani hidup yang kuinginkan. Apakah kau tahu apa artinya meninggalkan organisasi? Itu, kau akan menjadi target nomor 1 di peringkat gelap. Diburu seumur hidupmu. Sampai mati. Kau tahu ini dan masih ingin pergi. Pikiranku sudah bulat. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Aku mengerti. Aku tetap berharap Asura akan mengabulkan permintaanku. Satu lagi yang ingin meninggalkanku. Bajingan. Mengingat kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Meridianku rusak parah. Bagaimana aku bisa lolos dari pengejaran? Apakah ini kesempatan yang kau berikan padaku? Aku benar-benar ingin memberimu kesempatan. Tapi kau mengkhianatiku. Ini adalah hukumanmu. Mulai sekarang. Dalam waktu 3 hari, kau akan menjadi target nomor 1 di peringkat gelap. Jika kau bisa mengandalkan tubuh yang rusak ini, dan berhasil bertahan hidup, maka selamat. Kau bisa menjadi gadis muda yang normal. Kau bisa menemukan pria normal. Menikah dan punya anak, menjalani kehidupan kebutuhan duniawi. Selain itu, mengingat bahwa selain atasan dan bawahan, kita juga berbagi sedikit kasih sayang kekeluargaan. Aku akan memberimu 3 menit lagi. Silakan lari. Setelah 3 menit, The film was pengejaran akan translated resmi dimulai. and narrated by M. Media. Aku akan hidup dengan baik. Aku harap begitu.
Ayo. Mengapa kamu membuat begitu banyak? Aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Apa saya tidak tahu betapa kerasnya kamu bekerja? Cepat makan. Oke, Mami, kapan Mami akan bertanya pada Paman Qin Feng? Saya akan bertanya padanya setelah saya menutup warung. Ya, aku benar-benar ingin cepat tahu. Apakah Paman Qin Feng bersedia atau tidak? Baiklah, pergilah bermain. Tampan, bisakah kita berbagi meja? tentu saja. Dekan, Kenapa kau tidak menyambutku? tidak. Selamat datang. Aku hanya tidak menyangka bisa bertemu denganmu di tempat ini. Ayo duduk. Makanlah. Pantas saja kau tidak makan makanan kotak rumah sakit. Keterampilan memasaknya benar-benar luar biasa. Qin Feng, cepat coba hidangan baru yang saya kembangkan. Dekan Bai. Nona Feng, keterampilan memasakmu benar-benar luar biasa. Dekan Bai, bagaimana Anda bisa menemukan jalan ke sini? Tentu saja Qin Feng memintaku datang untuk mencoba masakanmu. Aku tidak memintamu datang. Kapan aku memintamu datang? Kau mungkin lupa karena kau sibuk. Kau bekerja terlalu keras hari ini. Ayo makan daging untuk memulihkan diri. Aku akan mengambil sendiri. Nona Feng, bukankah kau sibuk dengan urusanmu? Kenapa kau berdiri di sini? Dekan Bai dan Dr. Qin. Apa hubungan kalian sekarang? Apa hubungan kita? Tidak bisakah kau tahu? Aku akan makan sedikit hidangan ini. Kalau begitu, apakah kamu mau mencoba yang ini? Saya benar-benar tidak bisa membedakannya. Qin Feng memang seperti ini. Bukankah dia hanya malu-malu? Dia biasanya tidak seperti ini. Benar. Dr. Qin. Suatu hari di Gunung Bunga Persik, ada festival bunga persik. Pemandangan di sana cukup bagus. Bagaimana kalau kita pergi berkemah bersama? Berkemah. Kedengarannya cukup bagus. Tidak. Qin Feng, kau tidak diizinkan pergi. Mengapa dia tidak diizinkan pergi? Dekan Bai, tolong beri saya penjelasan. Karena Qin Feng harus bekerja lusa. Dia harus bekerja lusa. Qin Feng adalah dokter paling cakap di rumah sakit kami. Dia tidak bisa mengambil cuti. Tapi saya ingat lusa. Dr. Qin sepertinya sedang cuti. Benar. Aku juga ingat bahwa aku sedang cuti lusa. Kau. Jadi, apakah kita akan pergi? Dia bahkan mempertimbangkan jadwal tugas. Betapa lisiknya. Meskipun wanita ini, anaknya sudah sebesar ini, dia memang terlihat cukup baik. Bentuk tubuhnya juga terawat. Apalagi, bagaimana jika Qin Feng benar-benar menyukai TV ini? Kalau begitu, bukankah aku akan? Dalam menghadapi cinta, semua orang bisa bersaing. Nona Bai, saya tidak akan, karena Anda muda dan cantik, akan mudah menyerah. Wanita itu merepotkan. Mencoba melarikan diri. Qin Feng, Anda belum menjawab saya. Apakah Anda akan pergi atau tidak? Aku. Qin Feng, kau tidak diizinkan pergi. Kau sudah berjanji padaku. Lusa kita akan pergi menonton konser Suyiman. Aku belum setuju. Tidak, kau memang setuju. Bukankah Qin Feng bilang dia belum setuju? Kalau begitu kita akan pergi ke Gunung Bunga Persik. Tidakkah kau mengerti siapa cepat dia dapat? Dia berjanji padaku lebih dulu untuk pergi ke konser. Dia pasti tidak akan pergi ke tempatmu. Gunung Bunga Persik apa? Dia jelas baru saja bilang. Dia belum menyetujui Anda. Mengapa dia harus pergi ke tempat Anda lebih dulu? Dia juga belum setuju padamu. Pergi ke konser. Pergi ke Gunung Bunga Persik. Pergi ke konser. Pergi ke Gunung Bunga Persik. Pergi ke konser, lepaskan aku. Anda harus setuju dengan saya sekarang juga. Kau terlalu subjektif, bukan? Dia tidak akan setuju. Dan dia tidak akan pernah pergi bersamamu ke Gunung Bunga Persik itu. Dia akan menonton konser Suyiman bersamaku. Datang begitu cepat. Lalu apakah dia berkata begitu? Dia tidak bilang. Kalau begitu dia bisa.
Berhenti. Petugas ketertiban kota ada di sini. Manajemen kota apa? Lihat baik-baik. Dia melarikan diri ke arah sini. Kecilkan suaramu. Ini Main yang peringkat ke-9. Dia bukan gadis kecil biasa. Berhati-hatilah. Asura telah menghancurkan semua meridiannya. Dia tidak membawa senjata apapun. Sekarang dia terluka parah dan sekarat. Aku khawatir keadaannya lebih buruk daripada gadis kecil. Main yang ada di peringkat gelap, salah satu kecantikan teratas. Jangan terburu-buru bertindak nanti. Tunggu sampai kami berdua bersaudara sudah bersenang-senang. Baru kita bergerak. Mari kita lakukan dengan cara ini. Jakan. Mainian. Lama tidak bertemu. Hanya setahun. Itu tidak lama. Kau. Mengapa kau mengkhianati Asura? Aku tidak mengkhianatinya. Kepergianmu darinya adalah pengkhianatan. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Kalau begitu, maukah kau melepaskanku? Aku juga tidak bisa melakukannya. Meskipun aku benar-benar The film was menyukaimu, translated and Perintah narrated Asura. by M Media. aku tidak berani melanggar. Bukankah itu karena dia adalah nomor 1 di peringkat gelap, sedangkan kau hanya yang keempat? Kekuatan Asura melampaui apa yang disebut peringkat gelap dan peringkat surgawi. Dia telah memasuki alam dewa penciptaan. Mantan peringkat nomor 1 di peringkat surgawi, di depannya, hanya pantas berlutut dan tunduk. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku minta maaf. Aku harus secara pribadi membunuhmu. Kekasihku. Nomor 4 di peringkat gelap. Hanya itu. Terlalu banyak omong kosong. Ekspresi itu sempurna. Lihat saja ekspresi itu. Ada aura keberhasilan yang diproklamasikan sendiri, percaya diri, dan kebanggaan. Bukankah kau? Ekspresi halus ini satu demi satu. Benar-benar lucu. Tidakkah kau mencintaiku? Mengapa kau harus menyiksaku seperti ini? Mengapa kau tidak bisa membunuhku dengan cepat dan tanpa rasa sakit saja? Aku hanya ingin menyimpan kenang-kenangan. Karena kau begitu bertekad untuk mati. Aku akan membunuhmu sekarang. Lakukan. Tunggu sebentar. Ada apa? Aku punya rahasia. Aku sudah menyimpannya sejak lama, dan aku selalu ingin memberitahumu. Sebenarnya, aku juga menyukaimu. Sejak 8 tahun lalu ketika aku pertama kali masuk sekte ke-8. Kau merawatku selama setahun penuh. Itulah mengapa aku berangsur-angsur beradaptasi.
Kau adalah dermawanku. Sudah terlambat. Mengapa kau baru mengucapkan kata-kata ini sekarang? Bahkan jika kau mengucapkan kata-kata ini sekarang, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Karena tidak ada seorang pun yang berani menentang keputusan Asura. Tidak. Aku tidak memohon untuk hidup. Aku hanya meminta agar sebelum aku mati, kau bisa menciumku sekali saja. Bolehkah aku? Sekarang permintaan terakhirmu. Aku telah membantumu memenuhinya. Selanjutnya aku akan. Mei Nian, apa yang kau lakukan? Lipstik yang kuracik secara rahasia. Bagaimana rasanya? Itu sangat beracun, kau tahu. Qin Feng, aku harap aku masih bisa melihatmu kalinya. Di mana Qin Feng? Bukankah Anda membuatnya takut? Kau membuatnya takut dan pergi. Itu benar. Lupakan saja berhenti menunggu. Mari kita kembali, kita akan menutup toko. Hei, kau, Nona Feng. Aku hanya mencoba menasihatimu. Kau sudah seorang wanita yang sudah menikah. Qin Feng di sisi lain adalah seorang yang polos murni, pemuda lajang. Kalian berdua pada dasarnya tidak cocok. Apa salahnya menikah? Saya janda. Saya lajang sekarang. Selain itu, siapa bilang seseorang yang pernah menikah tidak bisa menemukan pria lagi? Tapi kau sudah punya anak. Apa salahnya punya anak? Saya punya kemampuan untuk mencari uang dan membesarkannya. Saya tidak akan membiarkannya menjadi beban Qin Feng. Dia bukan anak kandung Qin Feng. Apa kau mengerti? Qin Feng tidak akan keberatan. Dia pasti akan memperlakukan kakek seperti anaknya sendiri. Lebih jauh lagi, jika dia benar-benar menginginkannya, saya bisa melahirkan anak lagi untuknya. Aku adalah dekan. Aku bersama Qin Feng setiap hari. Aku punya keuntungan kedekatan. Permisi, setelah Qin Feng pulang kerja setiap hari, dia datang ke tempat saya untuk makan. Qin Feng tidak akan pergi ke festival Gunung Bunga Persihmu. Dia hanya akan pergi bersamaku. Konser Suyiman. Untuk melihat Suyiman. Suyiman apa? Dia adalah seorang pria. Dia mungkin tidak menyukai Suyiman. Dengar. Di Grazia ini masih adakah pria yang tidak menyukai Suyiman? Apakah masih ada nasi goreng? Suyiman. Feng Zhu. Apakah aku salah lihat? Saya juga penggemarnya. Hanya saja setelah punya anak, saya tidak bisa lagi mengikuti selebriti. Kau mengenaliku. Apakah kau Suyiman yang asli? Benar. Lusa adalah konserku di Xinjiao. Aku baru saja selesai latihan lagu dan ingin keluar untuk mencari camilan larut malam. Seseorang dengan status terhormat sepertimu. Mengapa kau datang ke tempat seperti ini? Dan kau bahkan tidak membawa pengawal atau apapun. Betapa berbahayanya jika kau bertemu orang jahat. Makanan di hotel. Aku sudah bosan memakannya. Lagi pula, warung kecil ini direkomendasikan oleh teman yang sangat penting bagiku. Perkenalkan aku. Direkomendasikan oleh teman Anda. Tempat seperti milik saya benar-benar menjamu teman Anda. Dan dia benar-benar merekomendasikan agar Anda datang ke sini sendiri. Benar, dia sering datang ke sini. Baiji, Anda tidak akan berani meremehkan warung kecil saya lagi kan? Silakan duduk sebentar. Saya akan segera mengambilkan makanan untuk Anda. Aku juga akan pergi. Bisa memasak untuk idolaku adalah kehormatan seumur hidup bagiku. Lezat. Ngomong-ngomong, ketika aku baru saja tiba, aku kebetulan melihat kalian berdebat memperebutkan seorang pria. Aku sangat penasaran, siapa sebenarnya dia yang memiliki pesona begitu besar, sehingga dia bisa membuat kalian berdua, gadis cantik seperti itu, mulai berdebat. Kau pikir kau mau lari kemana? Tak disangka, bahkan kau datang. Mei Nian, mari kita berhenti di sini. Kami bukan orang bodoh dari Shanjiao itu. Jangan lakukan perjuangan sia-sia lagi. Ini hanya akan meningkatkan penderitaanmu dengan sia-sia. Aku hanya ingin hidup. Apakah aku salah? Anak malang. Dunia ini kejam. Dunia yang salah. Bukan kau. Aku mohon padamu.
Bisakah kau membiarkanku hidup sedikit lebih lama? 3 jam. Tidak. 2 jam. Apa gunanya? Aku hanya ingin melihat satu orang. Untuk terakhir kalinya. Sekali saja sudah cukup. Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Aku tahu suatu tempat. Qin Feng saat masih kecil. Ada banyak orang di dalamnya, yang semuanya seperti kita. Aku akan membawamu ke sana. Maukah kamu pergi? Baiklah. Kata, siapa namamu? Nama saya Qin Feng. Maafkan aku Meinian, tak satu pun dari kita yang bisa melanggar dekret Asura. The Jika film dia was tahu translated bahwa kita and membiarkanmu pergi, narrated by maka seluruh M peringkat Media. gelap mungkin bahkan tidak akan memiliki alasan untuk ada lagi. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku tahu aku pasti akan mati. Aku hanya ingin melihat satu orang. Untuk terakhir kalinya, permintaan yang begitu sederhana. Apakah itu tidak diperbolehkan? Tidak. Selamat tinggal. Aku benar-benar ingin melihat kakak Qin Feng. Oh gue, Apa yang terjadi? Aku peringkat kedua terhormat dari peringkat gelap. Disergap begitu saja. Penampilanmu yang lemah dan rapuh ini sama sekali tidak seperti dirimu. kakak Qin Feng. Apakah aku bermimpi? Atau apakah permintaan yang kuucapkan? Pada saat ini juga didengar oleh langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau turun dari langit untuk menyelamatkanku? Omong kosong apa tentang langit yang tahu? Itu karena aku menelponmu, dan kamu tidak menjawab. Begitulah cara aku menebak sesuatu terjadi padamu. Jadi begitu, kau masih tidak mengerti romansa sama sekali. Kita sedang menghadapi hidup dan mati di sini. Untuk apa kita butuh romansa? Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali untuk mengobati lukamu. Itu kau, Master Balai Qian Kun. Feng Ling Tianxia. Feng Ling Tianxia. Nama yang norak sekali. Dulu aku berpikir nama seperti ini terdengar cukup keren. Tapi sekarang aku merasa itu cukup kekanak-kanakan. Selalu perlu mengadopsi gelar tertentu untuk menandakan betapa hebatnya mereka. Kekuatanmu tidak diragukan lagi. Sekarang Minian adalah buronan nomor 1 peringkat gelap. Karena aku bertemu dengannya, aku sama sekali tidak bisa melepaskannya. Bukankah aku buronan nomor 1 dan rankingmu sebelumnya? Kalian berbeda. Dan kalian juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Itulah sebabnya, kau sekarang melapor langsung kepada Asura. Dan ditangani secara langsung. Kau tidak ada dalam daftar buronan. Lalu tunggu apa lagi? Qin Feng, meskipun kami tidak sebaik dirimu, kami berdua. Yang satu adalah peringkat kedua peringkat gelap. Yang satu adalah peringkat ketiga peringkat gelap. Hanya kalah dari Asura. Dan di bawahmu. Jika kami menggabungkan kekuatan, kau mungkin tidak akan bisa pergi tanpa cedera. Kakak Qin Feng, hanya dengan bisa melihatmu, sudah membuatku sangat puas. Kau tidak tahu, sekarang, kekuatan 5 besar di peringkat gelap, tidak seperti dulu lagi. Dan setelah kamu membubarkan Balai Qian Kun, setahun yang lalu, kamu berhenti berkultivasi. Aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Tolong cepat pergi. Siapa bilang bahwa tahun lalu ini, aku belum berkultivasi? Aku sudah mengawasimu selama ini. Selain bekerja, bukankah kamu hanya tidur? Tahun lalu ini, aku terus-menerus berkultivasi. Kultivasi tidak harus berupa latihan fisik yang intens. Mengolah pikiran juga merupakan kultivasi. Hanya 2 orang kecil ini, aku bahkan tidak menganggap mereka serius. Oh gue, apa kau mau berkelahi? Kami harus bertarung. Ini menyangkut martabat kami. Pergi. Kau benar-benar juga telah memasuki alam dewa penciptaan. Alam dewa penciptaan apa? Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Tampaknya di dunia ini, hanya Asura yang bisa menghukummu. Kami terlalu lemah. Mengetahui kamu lemah, mengapa repot-repot dengan peringkat gelap dan peringkat surgawi? Di dunia ini, selalu ada seseorang yang lebih baik. Mungkin di matamu, aku memiliki sedikit kekuatan. Tetapi di mata beberapa master yang terpencil, aku hanyalah sosok yang tidak penting. Jangan berpikir hanya karena kamu punya sedikit kekuatan, kamu tak terkalahkan di bawah langit. Aku beritahu kamu, di alam makhluk surgawi, kamu harus memahami kerendahan hati. Kau benar untuk menceramahi kami. Kami sudah melihat kenyataan. Kami tidak bisa menggoyahkan gunung besar ini, yaitu dirimu. Kami hanya berharap kau memberi kami kematian yang cepat. Aku adalah seorang dokter sekarang. Aku hanya menyelamatkan orang, bukan membunuh mereka. Jika kau pergi seperti ini, kami hanya akan menjadi misi yang gagal. Orang yang tidak berguna. Asura juga tidak akan mengampuni kami. Daripada mati di tanganmu, lebih baik mati di tangan Asura. Itu benar. Feng Jiu suka memutilasi orang dan membunuh mereka perlahan. Tapi aku hanya menyelamatkan orang sekarang. Apa yang harus saya lakukan tentang ini? Apa yang harus aku lakukan mengenai ini? Aku akan menunjukkan jalan yang jelas untukmu. Silakan bicara. Sama sepertiku, tinggalkan peringkat gelap, tinggalkan Asura. Jika kita membelot dari Asura, kita akan menjadi sepertimu, dikejar tanpa henti.
Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekuat apapun Asura, dia tetap hanya satu orang. Jika seluruh peringkat gelap berantakan, dia akan kewalahan. Terima kasih. Terluka separah ini. Feng Jiu. Apa yang kamu lakukan kali ini benar-benar sedikit berlebihan. Tuan muda, apa perintah Anda? Tolong bantu jaga adik perempuanku. Saya harus bepergian dengan guru terhormat saya. Di masa depan kamu harus mengajarnya. Di dunia ini, kemampuan untuk bertahan hidup. Ya, Tuan muda. Jaga dirimu baik-baik di masa depan. Maafkan aku Xiao Mei. Dulu aku punya terlalu banyak tanggung jawab dan tidak bisa menjagamu. Terlebih lagi dunia ini penuh tipu daya. Aku tidak bisa menjagamu seumur hidup. Itulah sebabnya aku membuatmu belajar kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Sekarang tampaknya aku salah. Qin Feng. Xiao Mei. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Dia mengalami kecelakaan mobil yang serius. Untungnya, dia baik-baik saja dan sudah keluar dari bahaya. Baguslah kalau begitu. Baiji, mari kita keluar. Biarkan dia beristirahat. Awalnya aku berpikir, sainganku adalah Feng Zhou. Apakah selama ini Xiao Mei? Tidak, itu tidak benar. Qin Feng adalah pria yang sangat lembut. Dia baik kepada semua orang. Mungkin di dalam hatinya, aku Feng Zhou atau bahkan Xiao Mei, atau pasien. Semua termasuk dalam kategori orang yang sama. Kategori yang membutuhkan kelembutan dan perhatian. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Sepertinya kita semua berada di garis awal yang sama. Aku pasti akan berusaha keras. Kau sudah bangun. Minumlah air. Kalian berdua tidak punya hal lain untuk dilakukan. Mengapa kalian menjaga tempat ini? Kami hanya mengkhawatirkan Anda. Bukan apa-apa. Benar. Xiaomi mengalami kecelakaan. Aku tidak akan punya suasana hati besok untuk pergi melihatnya bersamamu. Konser Gunung Bunga Persik besok. Tidak ada dari kita yang perlu pergi. Benarkah? Bagus sekali. Bagaimana kalian berdua saling meyakinkan? Berkat bimbingan seorang teman, sekarang kami berdua telah menjadi jauh lebih berpikiran terbuka. Tepat sekali. Saya tidak bisa membiarkan Anda berpikir hanya karena Anda agak menonjol bahwa kami bergantung pada Anda. Benar. Jangan menempel padaku. Temanmu ini cukup mengesankan untuk bisa meyakinkan kalian berdua. Kalau begitu kamu, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Lupakan saja. Aku tidak tertarik. Kenapa kamu sama sekali tidak punya rasa ingin tahu? Biar ku beritahu, temanku yang satu ini adalah orang yang sangat-sangat cakap dan dia sangat terkenal. Apa hubungannya dia denganku? Kamu, Qin Feng, berani bertaruh denganku. Apa yang harus dipertaruhkan? Tidak bisakah kamu ikut bermain denganku saja? Baiklah. Apa yang kita pertaruhkan? Kita bertaruh bahwa setelah kamu bertemu temanku ini, kamu pasti akan tertegun. Apa yang begitu mengesankan tentang dia? Kau berhasil membangkitkan rasa penasaranku. Besok, dia mengundang kami untuk makan bersama dan meminta kami untuk membawa Anda juga. Baiklah, kalau begitu aku ingin bertemu dengannya untuk melihat dengan tepat bagaimana dia akan membuatku terkesima. Rumah besar keluarga Su. Kapan kalian berdua bertemu? Taman sekaya itu. Aku melihat rumah ini, tampaknya cukup mahal. Akan bertemu temanku. Kamu harus menjaga ketenangan. Jangan mempermalukan kami. Baiji benar. Ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa bersemangat Anda harus menahan diri. Cara kalian berdua terlihat sangat misterius, seolah-olah kalian bertemu dengan orang penting. Ayo, ketuk pintunya. Biarkan aku melihat sendiri. Ayo pergi. Yiman. Ini dia yang kita bicarakan. Sahabat laki-laki kita. Sahabat pria kami. Qin Feng. Berhenti menatap orang. Itu sangat tidak sopan. Maafkan dia. Bagaimanapun melihat Dewi secara langsung. Siapa yang tidak akan tertegun tanpa kata? Aku belum memperkenalkan kalian. Namanya adalah Qin Feng. Lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Feng Jiu. Kalian saling kenal.
Jangan hanya berdiri di sana, masuklah. Qin Feng, apa yang sedang terjadi sekarang? Kamu sama sekali tidak merindukanku. Aku merindukanmu, Lalu kenapa kamu tidak mencariku secara proaktif? karena aku takut jika aku menemukanmu, aku akan semakin merindukanmu. Tidakkah kamu tahu betapa aku menderita selama kamu pergi? Sekarang kamu akhirnya kembali lagi. Jangan pernah berpisah lagi. Ya, Pertama biarkan mereka berdua pergi. Bisakah kita bicara tentang apa yang terjadi sebelumnya? bagaimana kalau kita pergi dulu? Saya merasakan hal yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Apakah ini angin? Jangan pergi. Reuni kita masih membutuhkan kalian berdua sebagai saksi. Yiman, kami tidak tahu. Kalian sudah saling kenal. Jadi kami sebaiknya tidak mengganggu kalian. Tolong biarkan kami pergi. Kau ternyata punya lapisan lain, identitas sebagai bintang besar. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu hanya karena kamu tidak pernah memperhatikan hal-hal ini. Tapi disitulah juga letak pesonamu. Biarkan mereka pergi. Aku tidak akan. Aku akhirnya berhasil mengumpulkan semua orang bersama. Bagaimana mungkin aku dengan mudah membiarkan mereka pergi? Tapi masalah di antara kita berdua tidak perlu melibatkan orang lain. Mereka bukan orang luar. Seorang dokter, seorang janda yang menjual nasi goreng. Qin Feng, kamu meninggalkanku hanya untuk bergaul dengan wanita rendahan ini, Su Yimai. Meskipun kamu adalah bintang besar, Feng Zhu dan aku tidak percaya bahwa status sepertimu membuatmu lebih unggul dari kami. Tolong jangan meremehkan kami. Jika tujuan Anda melakukan ini hanyalah untuk meremehkan kami di depan Qin Feng dan meninggikan diri Anda, maka Anda sangat keliru. Feng Zhui berhenti bicara. Saya harus bicara. Saya tidak tahu apa yang Anda dan Qin Feng yang terjadi saat itu. Tetapi jika dia lebih memilih bersama wanita seperti kami, wanita yang disebut rendahan ini, hanya untuk meninggalkanmu, maka itu membuktikan bahwa kamu lebih rendah bahkan dari kami. Jiuel, tenanglah sedikit. Apakah kamu mengkhawatirkan dua kekasih kecilmu? Tidak. Mereka hanyalah teman biasa. Hanya teman. Kamu masih berani membohongiku. Apakah kamu berani bersumpah demi langit bahwa kedua wanita ini tidak memiliki perasaan kepadamu di luar persahabatan biasa? Aku. 3 tahun lalu, kamu benar-benar kabur dari pernikahan. Pada hari kita seharusnya menikah, membuatku menjadi bahan tertawaan. Sekarang kamu bahkan diam-diam menggoda wanita lain di belakangku. Qin Feng, aku menuntut kamu memberiku alasan. Tidak ada alasan khusus. Aku hanya merasa bahwa kau dan aku tidak berada di dunia yang sama. Kau menganggap nyawa manusia tak berharga, dan kekerabatan sebagai bukan apa-apa. Kau bisa tanpa ekspresi, menginjak dan membunuh anak anjing, dan membedah seekor kelinci, yang sedikit lebih besar. Kau hampir mencekik teman bermain yang tumbuh bersama kita. Dengan tanganmu sendiri, kau sama sekali tidak punya perasaan. Bagaimana aku bisa terus bersamamu? Aku adalah Asura, yang nomor 1 di peringkat gelap. Aku harus bertanggung jawab atas identitasku. Aku mungkin berdarah dan brutal, tetapi perasaanku kepadamu tulus. Maaf, kita benar-benar tidak cocok. Sekarang tolong tinggalkan Shinso. Jangan ganggu hidupku lagi. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu aku hanya bisa memintamu untuk pergi. Kamu benar-benar menembus ke alam dewa penciptaan juga. Apakah ini yang kamu andalkan? Ya, terlebih lagi tubuh yang murniku. Secara alami menahan tubuh yin ekstremmu. Dirimu yang sekarang bukanlah tandinganku. Kalau begitu lakukanlah. Mengapa kedua orang itu begitu menakutkan? Ayahku bilang Qin Feng adalah seorang master. Sekarang tampaknya memang begitu. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Apakah Qin Feng akan kalah? Bagaimana aku harus tahu? Qin Feng, aku membencimu. Aku membencimu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu mengkhianatiku? Domain Asura milik Feng Jiu akan melonjak. Dengan fluktuasi emosi negatifnya, jika aku bergerak sekarang, aku mungkin tidak bisa menekannya sepenuhnya. Terlebih lagi begitu aku bergerak, itu hanya akan memprovokasikannya lebih jauh, bahkan bisa membuatnya terjerumus dalam kebejatan. Pada saat itu, semuanya akan terlambat. Bukankah kamu bilang kamu akan bergerak? Aku masih tidak bisa bergerak. Tapi di antara kita, The film harus was ada penyelesaian. translated and Apa yang ingin narrated kau by lakukan? M Media. Sederhana saja. Bunuh kedua wanita itu, lalu berlutut dan memohon pengampunanku. Kau tahu aku tidak tega melakukannya. Kalau begitu aku akan mundur selangkah. Aku akan memberimu pilihan. Katakan padaku. Kau sebut kedua wanita itu. Tidak. Dan Xiao Mei yang terbaring di rumah sakit. Di antara mereka bertiga, kau harus secara aktif memilih.
untuk membiarkan salah satu dari mereka mati. Selama kau membuat pilihan itu, dua orang lainnya akan hidup. Apa yang kau lakukan tidak ada artinya. Ini bermakna. Maknanya adalah untuk membuatmu, kapanpun kau memikirkan masalah ini, merasakan sakit yang luar biasa. Ini adalah balas dendamku. Apakah ada pilihan lain? Tidak, aku hanya memberimu 3 pilihan sekarang. Jika kau masih menolak untuk memilih, aku akan memilih untukmu. Kekuatan amarah benar-benar menakutkan. Feng Jiu hampir kehilangan kendali. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa memecahkan kebuntuan ini? Pilih aku, pilih aku. Aku bersedia. Mati demi mereka berdua. Tidak, aku juga bisa. Pilih aku, pilih aku. Kau masih punya Keke untuk diurus. Aku sudah menitipkan Keke kepada ibu mertuaku. Bahkan tanpaku, dia bisa hidup dengan baik. Pilih aku, pilih aku. Qin Feng, kau masih belum memilih. Aku sudah membuat pilihanku. Baiklah, sebutkan pilihanmu. Pilihanku adalah menggunakan hidupku sebagai ganti nyawa mereka. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau begitu ceroboh dengan hidupmu sendiri? Mengapa? Karena hanya dengan cara ini, bisakah aku menyelamatkan mereka? Tapi aku hanya marah. Aku tidak pernah bermaksud agar kau melakukan ini, bodoh. Aku melarangmu mati. Aku harap kau bisa melepaskan mereka. Aku mohon padamu, Jiuel. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Aku melarangmu mati. Qin Feng. Qin Feng. Qin Feng bangun. Qin Feng bangun. Ini semua salahku karena terlalu memaksanya. Qin Feng. Aku serahkan pemakamannya kepada kalian semua. Qin Feng jangan mati. Qin Feng jangan mati. Jangan mati. Jangan mati. Qin Feng jangan menakutiku. Dia sudah pergi kan? Untungnya aku menggunakan teknik animasi ditangguhkan untuk menipunya. Asura, apakah Anda hanya akan membiarkan Feng Ling Tianxia pergi begitu saja? Sebenarnya aku hanya ingin melihat bagaimana keadaannya, karena dia baik-baik saja. Biarkan saja dia pergi. Sepertinya Anda masih sangat mencintainya. Kekasih masa kecil, sahabat tak berdosa. Bagaimana mungkin aku tidak mencintainya? Sayang sekali meskipun dia tidak mengerti hati Anda. Ngomong-ngomong Asura, cukup banyak orang di peringkat gelap yang bersembunyi. Apakah saya perlu menggunakan sumber daya Balai Qian Kun untuk melenyapkan mereka? Tidak perlu. Peringkat gelap, awalnya hanyalah organisasi yang tidak bersih. Kali ini, mari kita singkirkan mereka sepenuhnya. Mereka yang bersembunyi. Tidak perlu memperhatikan mereka. Ya Ketua Balai. Selamat ulang tahun Keke. Selamat ulang tahun Keke. Selamat ulang tahun Keke. Selamat ulang tahun, Kek. The film was translated and Ayo. narrated by M Potong Media. punya. Aku ingin menunggu sebentar. Keke tunggu apa lagi? Aku ingin menunggu seorang kakak perempuan cantik. Dia bilang saat ulang tahunku, dia akan datang. Kakak perempuan cantik. Kakak perempuan cantik. Apa? Apakah aku tidak disambut?